Antol kata ibni Ubaidillah radhiyallahu anhu qala berkata sapa Tolhah jaa datang sapa rajulun seorang laki-laki ila Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin dari penduduk tanah Najd. Tanah Najd itu kalau sekarang Riyadh dan sekitarnya itu. Jadi sekarang jadi ibu kotanya Arab Saudi. Jadi Najd itu Riyadh dan sekitarnya. Jadi ada seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah yang mana dia berasal dari tanah Najd atau penduduk Najd. Ta'irur roksi yang acak-acakan rambutnya. Roksi itu kepala, artinya rambut. Ya begitu itu bahasa hadis. Ta'irur roksi yang acak-acakan rambutnya. Kepala bermakna rambut. Karena perjalanan jauh, berhari-hari nggak mandi, terus kena debu, rambutnya acak-acakan. Kalau istilah Jawa itu dawul-dawul rambute. Nasma'u kami mendengar dawiya sautihi pada apa bisik-bisik suaranya, beremeng-beremeng suarane. Karena waktu itu para sahabat ada di kejauhan. Wala nafqahu dan tidak memahami kami. Ma pada apa-apa yakulu yang berkata dia Rasul. Jadi jaraknya sahabat dan si Rasul itu agak berjauhan. Jadi sehingga mereka tidak paham dia itu sedang ngomong apa, itu enggak paham sama sekali. Kata dana sehingga mendekat dia min Rasulillah dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sampai dia mendekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat pun bisa memahami dia itu sedang ngomong apa itu. Jadi dari kejauhan itu terlihat mulutnya itu kok kayak komat kamit ngomong apa, kami tidak paham karena jauh. Nah, begitu dia dekat dengan Rasulullah, akhirnya kami bisa memahami dia sedang ngomong apa. Fa'idha maka ketika itu, huwa utawi dia, rojul iku yas'alu bertanya dia anil islami tentang Islam. Ternyata dia itu sedang bertanya tentang Islam. Jadi tersiar kabar ada seorang Rasul diutus membawa agama Islam. Nah, Islam itu apa? Dia bertanya seperti itu. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin 5 beberapa sholat 5 piro-piro sholat fil yaumi di dalam satu hari walailati dan satu malam. Jadi Islam itu ya sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Ya, sehari dan semalam. Itu sholat 5 waktu. Kala
tanya sapa rajul, hal apakah alayya berat atas saya ghairuhunna selain sholat 5 waktu. Alayya itu maksudnya apakah ada kewajiban lain bagi saya selain kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Ada ndak, wahai utusan Allah? Ini maksudnya kewajiban sholat yang lain yang selain 5 waktu. Ada ndak? Kala bersabda sapa Rasulullah, la tidak ada. Ila kecuali tatawwa'a jika beribadah sunnah kamu. Beribadah sunnah artinya ya sholat sunnah, ya, sholat lail kah, sholat witir, sholat duha, sholat rawatib dan lain-lain. Ya kecuali kalau kamu melaksanakan sholat sunnah. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu sahri Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, selain sholat ada kewajiban lain, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ramadan itu bulan ke-9 dalam penanggalan Qamariyah. Kala berkata sapa rajul, laki-laki tersebut, hal apakah alayya berat atas saya ghairuhu selain puasa Ramadan? Lah, apakah ada kewajiban puasa bagi saya selain puasa bulan Ramadan? Kala bersabda sapa Rasulullah, la tidak. Oh, ndak ada. Ila kecuali antatawwa'a jika puasa sunnah kamu. Kecuali kalau kamu puasa sunnah. Kala berkata sapa perawinya, jadi Tolkah bin Ubaidillah. Wa dzakara dan menuturkan lahu kepada laki-laki tersebut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata pada zakat. Nah, kemudian Rasulullah menuturkan kepada laki-laki tersebut tentang kewajiban lain, yaitu zakat. Faqala maka berkata sapa laki-laki tersebut, hal apakah alayya berat atas saya ghairuha selainnya zakat? Apakah selain zakat ini ada kewajiban yang lain yang harus saya kerjakan? Qala bersabda sapa Rasulullah, la tidak. Ila kecuali tatawwa'a jika sedekah sunah kamu. Jadi zakat sunah artinya ya sedekah sunah. Itu kewajibannya itu. Jadi ada sholat 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada zakat. Fadbaro maka pergi sapa ar-rajulu lelaki tersebut. Habis itu dia pergi, itu aja. Wahwa dan dia lelaki tersebut iku yakulu berkata, wallahi demi Allah la azidu tidak akan menambah aku ala hadza atas ini. Wala angkusu dan tidak akan mengurangi aku minhu dari hadza. Oh ini ya, ketentuannya ini ya sudah, nanti enggak akan saya tambah-tambahi, juga enggak akan saya kurang-kurangi. Ya, enggak akan saya tambah-tambahi, enggak akan saya kurang-kurangi.
Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha. Beruntung dia, beruntung dia lelaki tersebut in sodako jika benar dia. Kalau omongannya itu benar, dia ndak akan nambah-nambahi, dia ndak akan ngurang-ngurangi, wah ya beruntung dia. Berarti Islamnya itu betulan, ya. Islamnya itu betulan. Karena Islam itu artinya adalah istislam, penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Allah ya di dalam menjalankan ya ibadah dan kehidupannya kan gitu. Nah, kalau seseorang itu nambah-nambahi atau mengurang-ngurangi, berarti orang itu ada ngeyelnya, kan gitu. Ada ngeyelnya. Jadi kalau berkaitan dengan Islam, Islam itu kan menyerah. Jadi seseorang yang betul-betul menyerah kepada aturannya Allah Rasul di dalam segala hal. Nah, kalau sudah dijelaskan Islam itu ini, terus dia berkomitmen untuk tidak nambah-nambahi, juga tidak ngurang-ngurangi lah, yaitu berarti dia itu menyerah betulan, sungguh-sungguh dalam menyerah. Kalau ada unek-unek eh, kurang srek di dalam syariat Islam yang sudah ada, terus ada keinginan untuk nambah-nambahi, keinginan untuk ngurang-ngurangi karena dianggap kurang relevan atau gimana, nah itu berarti ada pembangkangan itu. Ada pembangkangan. Jadi keislamannya belum sungguh-sungguh. Belum sungguh-sungguh. Maka Rasulullah mensabdakan aflaha in sodako. Dia beruntung. Kalau omongannya benar, la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Jadi agamanya itu Islam, orangnya ya menyerah betul. Orangnya menyerah betul. Ngelakoni sing wis ana e kangelan. Ngopo dadak ditambah-tambahi. Ya. Ngelakoni sing wis ana iki lho, kangelan, kerepotan. Kurang wektu, ya kurang tenaga barang. Ya kan? Salat itu salat sunah wis pirang-pirang jenise. Ya. Puasa model apa ya ada. Mulai Senin Kemis, Nabi Dawud, Ayamul Bid, poso Sawal, durung poso Asyura, durung poso Arafah, tuh macam-macam. Ngono ora perlu poso sing aneh-aneh kuwi. Yang ada-ada aja itu dilaksanakan sebagai bentuk bahwa kita itu betul-betul menyerah. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Nah, kalau ada apa? Keinginan untuk nambah-nambahi, ngurang-ngurangi itu kok koyokane ya ngenyek Rasulullah. Ngenyek Rasulullah atau menghina Rasulullah atau lebih tepatnya menganggap Rasulullah itu tidak amanah karena tidak tuntas dalam menyampaikan syariat. Itu kan?
syariat yang disampaikan Rasulullah itu dianggap kurang matching, kurang relevan kan gitu. Itu ya resikonya gede malah. Jadi menyerahnya pada Allah kurang, satu. Yang kedua, menganggap Rasulullah itu enggak amanah. Ya, jadi tidak tuntas dalam menyampaikan syariat. Tidak tuntas dalam menyampaikan syariat. Kalau sampai di sini, insya Allah ini semua sepakat. Sampai di sini loh ya, ini semuanya sepakat bahwa apa dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar, sampai sini sepakat. Yang bikin tidak sepakat itu kan pendefinisian bid'ahnya. Ya, yang tidak sepakat kan pendefinisian bid'ahnya. Jadi wes, kalau kita sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk dengan Al-Hadis. Quran itu ya sakmono kandele. Ngapalno ki ya angel. Belum mempelajari tafsirnya. Hadis juga ribuan. Ya, ribuan. Hadis yang ada itu kita kaji sampai mati itu loh, enggak selesai. Enggak selesai. Ya sudah, yang kita amalkan yang sudah kita kaji itu saja. Terus apa yang sudah kita kaji, kita tunduk dan patuh di situ untuk memenuhi syarat agar kita itu tergolong aflaha, yaitu wallah la azidu ala hadza wala anqusu minhu. Kalau sekiranya ada hal-hal yang selama kita ngaji itu kita belum menjumpai dasar dalilnya, ya sudah, tidak usah dikerjakan. Ya, tidak usah dikerjakan. Juga tidak usah melok-melok uang. Karena ada dalil juga wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jadi takfu itu kan ada yang menafsirkan jangan ngomong, ada yang menafsirkan jangan mengamalkan atau mengerjakan. Nah, kalau secara bahasa itu asal kata kofa. Kofa itu tengkuk. Tengkuk, leher belakang. Sehingga diartikan jangan mengikuti. Jangan mengikuti sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya. Ya. Jadi sebenarnya apa? Tidak boleh wis apa jare kiyaine, apa jare ustate, apa jare guse, tidak boleh itu asli. Karena itu nabrak suatu dalil tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Nah, ala kulli muslim kan gitu kan. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap orang Islam. Setiap orang Islam. Ya kata setiap itu ya tidak peduli, mbuh lanang, mbuh wedok, mbuh enom, mbuh tuwa, mbuh wong kota, mbuh wong desa, mbuh wong sugih, wong melarat. Jadi harus ada waktu memang untuk tolabul ilmi. Ya, harus ada waktu. Jadi tidak boleh
pokok apa jare yaine, apa jare guse, apa jare ustate, apa jare sehe. Bahasa saiki kan ngono. Syekh utawa masayih bahasane. Tidak boleh seperti itu. Jadi, harus ada ilmu yang menjadi dasar. Bagi siapa ya? Setiap orang Islam. Setiap orang Islam. Kita lanjutkan. Wa ani bani Abbas radhiyallahu anhu. Ana nabiya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bahasa mengutus sapa Nabi Muadzan pada Muad. Ini Muad bin Jabal. Ini orang Madinah. Radhiyallahu anhu ilal Yaman menuju Yaman untuk jadi ya mubalik di situ, qadhi di situ juga sebagai ya ngurusi agama termasuk narik zakat juga. Jadi Muad bin Jabal ini kan aslinya kerjanya itu tukang nebas buah. Kerja asline iku. Jadi tukang nebas buah. Mbok nebas kurma, mbok nebas apa. Delalah taksirane iku salah terus. Sehingga rugi. Rugi bangkrut, utangnya akeh. Itu aslinya Muad itu seorang yang kerjanya nebas buah. Orang nebas buah satu pohon, nah, taksirannya keliru, waduh ya. Jebol ya. Jebol. Ditaksir 100 kilo, delalah metune mek 50 kilo misalnya. Ya rugi. Sampai pada akhirnya jatuh miskin. Para sahabat itu sampai disuruh urunan untuk meringankan beban Muad bin Jabal untuk nyaur utang itu. Ya, untuk meringankan beban Muad bin Jabal melunasi hutang-hutangnya. Habis itu kan nganggur. Nah, oleh Nabi direkrut, dikirim keluar kota. Direkrut, dipekerjakan, nah, terus dikirim ke Yaman. Jadi menjadi pekerja ngurusi sabilillah, membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikirim ke Yaman, termasuk yang dikirim ke Yaman itu Ali bin Abi Thalib, gitu. Juga dikirim ke sana. Nah, pada saat mau berangkat, Rasulullah ngasih wejangan, ngasih pesan-pesan, ngasih wejangan. Faqala maka bersabda sapa Nabi. Faqala maka bersabda siapa Nabi. Ud'uhum mengajaklah kamu hum pada mereka. Mengajaklah kamu Mu'ad hum pada mereka ila sahadati kepada penyaksian an bahwasanya la ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah kecuali Allah. Wa ani dan sesungguhnya aku iku Rasulullah utusan Allah. Jadi menurut sebagian riwayat basic orang Yaman waktu itu adalah ahli kitab. Jadi ahli kitab. Jadi basicnya adalah ahli kitab.
Jadi sudah mengenal Allah lah, sudah mengenal Allah. Dalam kitabnya juga tercantum, kalau kitabnya tidak dipalsukan ya, tentang ciri-ciri Rasulullah itu ya ada. Jadi basicnya Yaman waktu itu ahli kitab. Ya sisa-sisa dari Raja Abroha dan kawan-kawan itu yang dulu menyerang Ka'bah terus dihancurkan oleh Allah. Sisa-sisa dari itu. Jadi bukan penyembah berhala, musyrik kental itu tidak. Jadi basicnya adalah ahli kitab. Nah itu pun juga diberi kesadaran tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Fa'in hum, maka seandainya utawi mereka iku atau manut atau taat mereka lidalika pada demikian itu, fa'alimhum, maka memberitahulah kamu hum pada mereka kalau anallah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur iku iftarodo, mewajibkan sapa Allah alaihim atas mereka khamsa sholawatin, pada 5 beberapa sholat, fi kulli yaumin, di dalam setiap hari, walailatin, dan malam. Jadi kalau mereka sudah bisa manut, nurut, taat pada ajaanmu itu, maka beritahulah mereka, sungguh Allah mewajibkan atas mereka 5 sholat di dalam sehari semalam. Jadi dalam dakwah itu juga ada tahapan atau fase, dan seharusnya ini tidak dibolak-balik. Ya, jadi dipahamkan dulu tentang 2 kalimat syahadat, setelah paham baru diajari sholat, kan gitu kan, diajari sholat. Sehingga umpama nanti sholat itu sholatnya tidak ngambang. Ngambang iki aku rukuk sujud ngene iki sing tak sembah iki jane sapa sih? Iki tujuannya apa? Berarti masih ngambang. Jadi pendidikan tentang 2 kalimat syahadat belum beres. Sudah dianu untuk sholat. Lah kalau hitung-hitungannya gini, kalau sholat itu usia 7 tahun, anak itu sudah disuruh untuk sholat. Seharusnya sebelum usia itu sudah dikenalkan tentang Allah Rasul. Ya, sudah dikenalkan tentang Allah Rasul. Walaupun ya pikirannya anak kecil ya diomongi dulu ana wis kudu melayu wae. Tapi ya dikenalkan. Karena ada istilah orang yang ngajari anak kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya, mengukir di atas batu. Susah, sulit, keras. Tapi kalau sudah jadi, itu selamanya tidak akan hilang. Nah, kalau ngajari orang tua seperti kita ini misalnya, itu kelihatannya gampang. Wongi sok lungguh, anteng ngono. Tapi kok metu teko majelis wis lali. Mau ngomong apa ustate mbuh ngono. Ya kan? Seperti menulis di atas air. Gampang, mudah, tapi hilangnya ya cepat.
Jadi keluar dari masjid, keluar dari majelis wis lali, wis mikir utangi, mikir sesok tuku berase ya apa, gitu kan. Iki bisnisnya piye, kok mikir diomeli bojone dan lain-lain wis lali. Gitu kan. Jadi beda menulis di atas batu dan menulis di atas air, itu beda. Lah kalau sejak dini sudah dikenalkan dengan dua kalimat syahadat berikut dengan penjabarannya, itu insya Allah umpomo ditakdirno nakal. Nakal lah, masa mudanya nakal. Karena memang ada dalilnya asababu sukbatun minal junun itu ono. Jadi masa muda itu cabang dari kegilaan. Itu ada. Asababu sukbatun minal junun. Rambutnya gak lapo-lapo dicet, ngono kan. Kupingnya gak lapo-lapo dibolongi kan gitu kan. Celonone gak lapo-lapo itu disuwei. Tapi kalau sudah tertanam sejak kecil, itu insya Allah jalan tobatnya lebih mudah. Lebih mudah. Daripada yang pelajaran syahadatnya belum tuntas. Isi eling lah pelajarannya waktu cilik, itu isi eling. Terus kok balik. Nah, kalau waktu kecil tidak dididik baik, waduh, begitu mulai usia SMP, SMA, waduh itu wis pengaruh banyak dan tabiatnya asababu sukbatun minal junun. Masa muda itu cabang dari kegilaan. Ya wis gendeng gak waras. Kuatire ngono. Gendeng gak waras-waras sampai tuwek. Fa'in hum, maka seandainya utawi mereka iku atau taat mereka lidzalika pada demikian itu perintah salat, kewajiban salat. Fa'alimhum maka memberitahukanlah kamu hum pada mereka anallah sesungguhnya Allah iku iftarodo mewajibkan sapa Allah alaihim atas mereka sodakotan pada sodakoh, artinya zakat. Sodakotan dimakna zakat. Tukhadu yang diambil apa sodakoh min agniyaihim dari apa orang-orang kaya mereka, orang-orang kaya mereka. Waturadu dan dikembalikan apa sodakoh artinya dibagikan ala fuqarihim atas orang-orang fakir mereka, atas orang-orang fakir mereka. Yang bisa kita ambil kesimpulan salah satunya adalah jadi dua kalimat syahadat itu tidak hanya urusan batin, ya urusan batin seseorang dengan Tuhannya itu tidak, tapi juga urusan sosial, ya juga urusan sosial, karena tuqadu min agniyaihim, him ini rujukannya kepada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa turadu ala fuqaraihim. Fuqaraihim ini juga rujukannya kepada orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Benar enggak? Jadi dua kalimat syahadat ada konsekuensinya. Kalau sudah nisab ya ditarik zakat. Kalau kebetulan dia fakir ya diberi zakat.
Ini juga kaitannya dengan hukum sosial. Syahadat kan urusanku mbek Gusti Allah ya ora iso. Ndak bisa seperti itu. Jadi syahadat itu ya urusanmu dengan Allah, ya urusanmu dengan hukum sosial. Kalau seseorang itu tidak mengucapkan dua kalimat syahadah, boleh enggak dia menikah dengan wanita muslimah? Boleh? Enggak boleh. Ya kan? Boleh enggak dia saling mewaris dengan sanak familinya yang Islam? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya kan? Boleh enggak dia menerima zakat? Enggak boleh. Lah dari sini jelas bahwa itu juga berkaitan dengan hukum sosial. Dengan hukum sosial. Ya kan? Seseorang rela jadi orang munafik. Ya, dia pura-pura ngomong dua kalimat syahadat padahal dalam hatinya enggak. Itu kan karena takut kena sanksi sosial. Ya kan? Nah, dia hidup di kalangan orang Islam, sementara aslinya dia tidak mau Islam. Wah, daripada aku kena sanksi sosial, ya mending tak baca dua kalimat syahadat saja kan gitu kan. Walaupun sebelumnya ya sudah kita bahas, berarti dia selain kafir juga membohongi Allah dan orang-orang beriman. Jadi innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas walayat kurun Allah illa qalila kan gitu. Kalau di Al-Baqarah ya ada yang sejenis ayatnya yukhadi'un allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun kan gitu. Lah mereka melakukan itu kan karena takut kena sanksi sosial. Ya kan? Berani bohong seperti itu kan karena takut kena sanksi sosial. Berarti syahadat itu ya urusannya dengan Allah ya, urusannya dengan kemasyarakatan ya, sosial juga ya. Karena itu nanti memunculkan suatu kewajiban, juga memunculkan suatu hak. Ya, kewajibannya ya sholat, ya kan gitu, zakat, puasa. Nah dia juga punya hak menikah dengan wanita muslimah, ya, dapat saling waris mewaris. Kalau dia keadaannya fuqara ya dapat bagian zakat kan gitu kan, dapat bantu apa bagian zakat dan lain-lain. Nah kalau orang kafir ya ndak syahadat, ya ndak ada kewajiban untuk sholat, ndak ada. Puasa ya ndak ada. Ya kan? Membayar zakat ndak ada, ibadah haji ndak ada. Tapi dia juga tidak punya hak untuk menikah dengan wanita muslimah, ndak berhak dapat warisan, ndak berhak menerima zakat dan lain-lain. Itu. Ini di suasana damai, kalau di suasana perang ya seje meneh urusane kan gitu kan. Ya, malah lebih runyam gitu. Ya, urusannya malah lebih runyam.
Jadi kita harus tepat gitu. Iki Islam tenan apa ora itu harus tepat ya. Iki bener tenan apa ora ya. Syahadate tenanan apa ora itu kita harus tepat. Jadi kalau ada istilah apa wong-wong ini kadang gawe istilah ya ngawur. Lebih baik salah dalam mencintai kan daripada salah dalam membenci. Ngawur ae. Barang salah itu ya remuk ngono kan. Ya kan? Ya. Ya istilahnya wong-wong kuwi. Jadi untuk menghukumi seseorang itu Islam betul apa enggak, itu harus tepat. Jangan sampai dengan istilah seperti itu. Ya. Masalahnya apa ya? Gini, kita menganggap orang Islam sebagai orang kafir itu salah. Ya kan? Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap orang kafir sebagai orang Islam, itu juga salah. Bisa dipahami ya? Kita menganggap orang Islam sebagai orang kafir, itu salah. Kita dianggap takfiri. Kita dianggap takfiri, ya betul. Tapi kita menganggap orang kafir sebagai orang Islam, itu juga salah. Itu juga salah. Salah apa? Ya, kita akan memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak berhak untuk mereka. Itu kan? Ya tak ulang lagi ya. Menganggap orang Islam sebagai orang kafir itu salah. Ya, itu disebut takfiri. Tapi menganggap orang kafir sebagai orang Islam itu sebenarnya juga salah. Lah orang itu saking takutnya dianggap takfiri. Saking takutnya loh. Yes, anulah bikin istilah itu. Lebih baik salah dalam mencintai. Artinya ya masih kafir-kafir dianggap Islam ora apa-apa daripada salah dalam membenci. Daripada wong Islam mbok anggap kafir. Ada orang bikin statement itu seperti itu. Nah, sing bener gimana? Ya nek Islam ya pastikan keislamannya. Kalau dia bukan Islam ya pastikan dia bukan Islam. Lah terus piye? Ya syahadat dan segala konsekuensinya dijalankan apa enggak? Umpama tidak menjalankan karena apa? Itu kan? Loh, salah dalam mencintai itu ya bahaya loh. Oh, misalnya awake dhewe ndek anak wedok, kita didik sejak kecil ya kan dengan eh, agamis ya. Lah, tahu-tahu kita salah dalam menikahkan. Nah, sing lanang iki delalah ya jane ngono ya ya kafir, tapi berhubung syahadat ngono-ngono kan. Nah, ketok syahadat ngono kan. Terus kita nikahkan ya remuk anak awake dhewe. Kita selektif enggak? Misalnya kita punya anak perempuan atau saudara perempuan yang sudah kita didik secara baik, secara Islam, dalam mencarikan jodoh untuk mereka. Selektif enggak? Selektif. Kalau enggak selektif, kita itu orang gila.
Masa kita didik baik-baik terus kita serahkan kepada orang yang tidak jelas. Itu sama dengan zakat. Zakat itu kita ambil dari agniya yang sudah nisab, ya. Setelah terkumpul, kita juga harus selektif membagikannya. Jangan sampai kita berikan kepada orang yang tidak berhak. Wong-wong kafir dikei, ya keliru kan gitu kan. Ya kan? Wong ora salat dikei, ya keliru kan gitu kan. Jadi ya syahadat, ya salat, ya itu ya selain urusannya seseorang dengan hambanya secara pribadi dengan Allah ya. Jadi urusannya seseorang dengan Tuhannya, urusannya dia dengan Allah itu juga sebagai identitas sosial itu ya. Itu identitas sosial ya. Ya. Jadi urusan batinnya dia dengan Allah, yaitu ben urusannya dia dengan Allah. Tapi secara lahiriah bagi kita, dia harus kelihatan sholat. Dia harus kelihatan puasa. Gitu kan? Perkara sholatnya lahir batin apa enggak, syahadatnya lahir batin apa enggak, ya itu urusan dia dengan Allah. Tapi untuk kita, dia harus kelihatan sholat. Ya, dia harus kelihatan zakat, ya, dia harus kelihatan haji, dan seterusnya. Karena kita hanya menyaksikan secara lahiriah. Kalau lahiriahnya berantakan, terus dia bilang, loh yang berantakan kan lahiriah saya, tapi hati saya itu terus terang menyatu, dekat dengan Allah. Itu kan lambemu. Karena kami butuh tindakanmu secara lahiriah. Soal batinmu itu urusanmu dengan Allah. Bisa dipahami nggih? Ya. Kan ada orang itu sholatnya berantakan, anunya berantakan, ngakunya aku cinta Allah Rasul. Loh, ikut cintamu urusanmu dengan Tuhanmu. Ya kan? Nek urusanmu dengan aku, kamu harus tampak sholat, harus tampak zakat, harus tampak puasa, harus tampak haji. Ya, ya ada dalil innaka ma'aman ahbabta kan gitu kan. Ya, kamu bersama orang yang kamu cintai kan gitu kan. Nah, kadang dalil itu disalahgunakan. Walaupun sholat saya berantakan gini, zakat saya tidak pernah bayar, ya kan, puasa ya tidak pernah, tapi demi Allah saya cinta Allah Rasul. Ngono ya kan? Cintamu itu urusan batinmu. Urusan batinmu. Itu urusanmu baik Gusti Allah. Tapi kalau urusanmu dengan aku, kamu harus sholat, kamu harus zakat, kamu harus puasa, kamu harus haji. Dua kalimat syahadat harus kamu laksanakan. Kalau tidak, ya jangan salahkan aku kalau aku menganggap kamu bohong. Karena aku hanya bisa menilai secara lahiriah. Aku tidak bisa menilai batinmu, tidak bisa. Itu ya. Bisa dipahami kan? Urusan batinmu ya urusanmu baik Gusti Allah. Tapi kalau urusanmu dengan aku,
Misalnya aku dadi amil zakat, ngono kan? Enak wong teko, saya fakir miskin, Pak Amil, saya minta bagian. Long aku ora tau roh salatmu. Aku ora tau roh poso Ramadanmu, aku ya ora tau roh secara lahiriah ciri-ciri keislamanmu. Aku ya ora iso ngekeki awakmu. Demi Allah, Ustadz saya itu cinta Allah Rasul. Lah cintamu kan urusanmu. Urusan batinmu dengan Allah. Nah ini harus dijelaskan seperti ini. Walaupun nanti resikonya saya sendiri dianggap takfiri. Saya sendiri dianggap takfiri. Nah itu yang terjadi di sekitar kita seperti itu. Seperti itu. Orangnya sadat, tapi kon sholat mau, puasa Ramadan tidak mau, haji apalagi, zakat tidak mau. Tapi ngakunya cinta Allah Rasul, ngakunya. Masalahnya kita tidak bisa menilai sisi batinnya, kita hanya bisa menilai sisi lahiriahnya. Itu loh. Kalau batinmu ya urusanmu, ya kan? Nah, nek urusanmu karo aku pengen roh lahiriahmu. Tuh. Ya. Aku ndak pernah lihat sholatmu, aku ndak pernah lihat zakatmu, ndak pernah lihat puasamu. Lah kok tahu-tahu ngelamar anak perempuanku, ya tak tolak. Kan? Walaupun kamu sumpah-sumpah cinta Allah dan utusannya. Lah ini selaras dengan suatu ayat, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Gitu. Jadi fattabi'uni itu ya urusan batinmu. Itu ya urusanmu mbek Gusti Allah, ngakumu kan seneng karo Allah Rasul. Tapi urusanmu dengan sesama manusia, dengan umat Islam, dengan orang beriman, ya kamu harus menunjukkan sisi lahiriah yang baik. Dengan fattabi'uni. Tuh. Nah, kalau kamu mau fattabi'uni, mengikuti syariat agama Islam yang benar, lah secara lahiriah terbukti bahwa omonganmu itu benar, cintamu pada Allah itu benar. Kalau enggak mau ya belum terbukti. Allah enggak akan membalas cintamu kan gitu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Juga ada yang sapa? Sing sahabat sing penggaweane mabuk iku sapa? Nuaiman. Ya, Nuaiman kan kerjanya mabuk. Terus sama sahabat, para sahabat itu ya mau dipukuli itu. Terus Rasulullah bilang dia itu bagaimanapun cinta Allah dan utusannya kan gitu. Kan gitu kan? Bagaimanapun dia cinta pada Allah dan utusannya. Sik. Nuaiman itu walaupun modelnya seperti itu dia alumni perang Badar loh. Alumni perang Badar loh. Lah, alumni perang Badar itu sudah dijamin oleh Allah, kalian mau ngerjakan apa saja, aku sudah mengampuni dosa kalian. Itu fadilahnya alumni perang Badar itu seperti itu.
Lah, orang sekarang ya kalau dibandingkan dengan Nuaiman ya jauh. Pernah alumni perang apa? Eh? Alumni perang batin. Ngeluh mikir cicilan ya. Loh, itu. Nuaiman itu gitu-gitu, walaupun pemabuk. Basicnya kuat, dia alumni perang Badar. Coba lihat fadilahnya alumni perang Badar apa? Ya, ikmalu masiktum. Ngelakonono apa ae sembarang, dosa-dosamu wis tak apura. Ngono ae. Ya. Lah kita jangan jagake seperti itu. Mungkin saja rahmatnya Allah itu luas. Mungkin saja loh ya. Rahmatnya Allah itu luas. Ya. Tapi kita jangan jagake seperti itu. Wes sing penting aku syahadat masih mendem ya ora apa-apa, ya aja ngono. Ya nek kowe Nuaiman, wong kowe dudu kok. Ya kan? Kamu bukan siapa-siapa. Jadi soal ya, jadi kita harus anu. Jadi menganggap punya sikap ya, menganggap orang Islam sebagai orang kafir salah, menganggap orang kafir sebagai orang Islam juga salah. Salah. Karena kalau orang kafir kita anggap sebagai orang Islam itu sama saja kita ngopeni musuh dalam selimut. Ya, ya kita ngopeni musuh dalam selimut. Dia akan punya potensi besar memurtadkan orang Islam yang lain. Dia potensi besar merampas warisan yang menjadi hak orang Islam. Ya kan? Dia punya potensi besar mengambil wanita-wanita muslimah untuk dimurtadkan. Ya. Lah itu masalahnya. Menganggap orang Islam sebagai orang kafir itu salah, menganggap orang kafir sebagai orang Islam juga salah. Ngopeni musuh dalam selimut. Ya. Sama saja kita punya peternakan kambing, lalu dengan sengaja kita memasukkan singa ke dalam kandang. Entek wedhusmu. Entek wedhusmu. Lah terus gimana? Ya harus diberi pencerahan orang itu. Beri pencerahan, dikasih ilmu. Walaupun nanti ada resiko yang ditanggung. Wah, ini ustadz takfiri. Takfiri. Kurang ajar ini ustadz ini. Warid ini. Ngono. Ada seperti itu ada.